Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2025, dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kami hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohon agar Engkau dapat membuka hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu yang hendak kami dengar untuk mengawali hari yang baru ini. Berikanlah kami kekuatan untuk menerima perubahan yang dibawa oleh Injil dan untuk hidup dalam cara-cara yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun, anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita mendengar tentang pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis kepada Yesus tentang mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti mereka. Yesus menjawab bahwa ketika mempelai pria, dalam hal ini Yesus sendiri, masih bersama dengan mereka, mereka tidak perlu berpuasa. Namun ketika mempelai pria itu diambil dari mereka, maka mereka akan berpuasa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk hidup dalam sukacita dan kegembiraan karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga tidak berbicara tentang tidak menjahitkan potongan kain baru pada pakaian tua dan tidak memasukkan anggur baru ke dalam kantong
kulit tua. Ini menunjukkan bahwa Yesus membawa perubahan yang radikal dan baru dalam hidup kita. Kita tidak dapat lagi hidup dalam cara-cara lama, tetapi harus menerima perubahan yang dibawa oleh Injil. Sebagai murid Yesus, kita harus siap untuk meninggalkan cara-cara lama dan menerima cara-cara baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Perubahan yang dibawa oleh Yesus tidak hanya tentang ritual keagamaan, tetapi juga tentang cara hidup kita sehari-hari. Kita harus siap untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup di dalam kebenaran dan kasih. Dengan demikian, kita dapat mengalami sukacita dan kegembiraan yang sejati dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk selalu merenungkan perjalanan hidup kita dan selalu melihat dan merefleksikan apakah kita sudah menerima perubahan yang dibawa oleh Yesus. Apakah kita sudah hidup dalam sukacita dan kegembiraan sebagai murid-muridnya? Maka mari sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita terus berlangkah maju bersama, bergandengan tangan untuk selalu hidup dalam sukacita dan kegembiraan Tuhan. Karena kita selalu bergembira di dalam kasih Tuhan, maka hidup kita akan selalu dipenuhi dengan kedamaian. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.